Seperti yang kita ketahui bahwa letak geografis Indonesia dikelilingi oleh negara-negara Commonwealth, atau negara persemakmuran bekas koloni Inggris. Arah politik luar negeri mereka jelas, meskipun tersebar di berbagai belahan dunia, mereka akan selalu mendukung kebijakan Inggris, yang notabene adalah sekutu dekat Amerika Serikat. Dan salah satu negara Commonwealth terkuat dengan Indonesia tersebut adalah Australia, dan yang terdekat dan berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Singapura, Malaysia serta Brunei Darussalam serta Papua Nugini. Beberapa negara Commonwealth lainnya di Pasifik selain Papua Nugini adalah Fiji, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Samoa, Pulau Solomon, Tonga, Vanuatu. Setidaknya ada 56 negara anggota Persemakmuran Inggris yang tersebar dari Afrika, Eropa, Amerika, Asia, hingga Pasifik dengan total 2,5 miliar penduduk. Dari keseluruhan negara itu, hanya 15 negara Persemakmuran Inggris yang menganggap Raja dan Ratu Inggris sebagai kepala negara mereka. Sementara sisanya menganggap Raja Ratu sebagai ketua Persemakmuran. Namun, sejak Raja Charles III naik tahta, semakin banyak negara Persemakmuran yang ingin melepaskan statusnya meski beberapa dari mereka berjanji tetap menjadi anggota Persemakmuran. Berikut beberapa gambaran luas wilayah dari sekian banyak anggota negara Persemakmuran. 49 dari 56 negara Persemakmuran memiliki garis pantai laut. 36% perairan laut nasional berada di wilayah Persemakmuran. 2.600 km adalah panjang Great Barrier Reef di Australia, terumbu karang terbesar di dunia. 37 negara-negara Persemakmuran memiliki 45% terumbu karang dunia. 45% negara-negara Persemakmuran adalah negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan laut. Five Power Defense Arrangements, susunan 5 kekuatan pertahanan, disingkat FPDA, adalah hubungan pertahanan melalui rangkaian persetujuan multilateral antara Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura, semuanya anggota Persemakmuran Britania Raya, yang ditandatangani tahun 1971. Dengan kelima negara akan saling membantu jika terdapat serangan dari luar terhadap Malaysia atau Singapura. Tidak ada komitmen secara khusus untuk melakukan campur tangan secara militer. Susunan ini tidak mengacu pada zona ekonomi eksklusif, ZEE, dan penegakan hak ZEE suatu negara adalah masalah bagi negara tersebut. Suatu negara dapat meminta bantuan negara lain dalam melakukannya. Tujuan FPDA adalah membantu negara-negara Persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia dan Singapura, yang menganggap Indonesia sebagai ancaman. Meningkatkan perannya dalam mencapai stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Beradaptasi dengan perubahan masalah keamanan, seperti terorisme, kejahatan maritim, kejahatan siber, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. Kerja sama FPDA. Melakukan konsultasi jika terjadi ancaman atau serangan bersenjata terhadap salah satu anggota FPDA. Melakukan latihan militer bersama tahunan yang disebut 5 bersama, Five Together. Memperluas kerjasama ke bidang-bidang non-konvensional, seperti kontraterorisme, keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan bencana, serta perang siber dan pesawat tak berawak. Peran FPDA. FPDA merupakan alat bantu luar biasa untuk beradaptasi dengan perubahan masalah keamanan. FPDA juga memupuk platform bagi para profesional pertahanan dari berbagai negara untuk saling terhubung. Seperti yang disebutkan dalam tujuan pembentukan FPDA pada poin pertama, yaitu menganggap bahwa Indonesia sebagai ancaman bagi Malaysia dan Singapura, dan sebaliknya. Indonesia juga menganggap FPDA sebagai sebuah ancaman karena 3 negara anggota FPDA berbatasan langsung dengan Indonesia dan FPDA memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang dari FPDA, salah satunya dengan melakukan diplomasi pertahanan. Hal tersebut seperti yang ditulis dalam artikel di situs Jurnal Lemhanas RI, yang dipublikasikan sekitar akhir 2022 bulan Desember yang lalu. Dan di samping itu,
Muncul ancaman baru lagi dengan adanya pembentukan AUKUS sebagai fakta pertahanan baru di sekitar wilayah Indonesia setelah munculnya isu Laut Cina Selatan akibat aktivitas agresi militer Tiongkok di kawasan tersebut. Dan hal ini secara tidak langsung juga telah menyeret Amerika untuk masuk dalam ketegangan di wilayah Indo-Pasifik secara umum, dan pada akhirnya dibentuklah AUKUS, Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Lantas apa yang dilakukan Indonesia? Dalam menjaga kedaulatannya, Indonesia tidak hanya harus bergantung kepada diplomasi pertahanan saja. Kekuatan dari kedaulatan negara tidak harus bergantung pada cara-cara diplomasi politik saja. Harus ada aksi nyata untuk menunjukkan kekuatan dari kedaulatan suatu negara, sehingga bisa menciptakan efek deteren bagi negara lain. Terutama bagi dua negara dari sekian negara Commonwealth yang berhadapan langsung dengan kedaulatan negara Indonesia, dan dua negara ini pula yang paling sering melakukan tindakan provokatif terhadap Indonesia. Mereka adalah Malaysia dan Australia. Salah satu aksi nyata pemerintah adalah lewat peningkatan kekuatan militernya. Ada 3 cara yang dilakukan pemerintah Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan nasional. 2. Melaksanakan kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri. 3. Membeli peralatan tempur dari Rusia atau dari negara lain. Indonesia pernah mengalami masa yang sulit, di mana masa-masa itu kekuatan Indonesia seperti mati suri. Indonesia mengalami masa yang sangat lemah akibat embargo dari Amerika Serikat selama 10 tahun, mulai tahun 1995 sampai dengan 2005. Negeri Paman Sam menerapkan embargo kepada TNI dan pemerintah Indonesia karena dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, dalam pembantaian Santa Cruz di Timor Timur, kini Republik Demokratik Timor Leste, pada 1991. Pada saat dalam kondisi lemah itulah baik secara politik maupun dalam kekuatan militernya, wilayah kedaulatan Indonesia sering diprovokasi oleh negara-negara tetangga, yaitu Malaysia dan Australia. Kita tidak akan pernah lupa dengan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang pada akhirnya dicaplok oleh Malaysia. Insiden pemindahan patok wilayah di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, belum lagi beberapa insiden yang terjadi di Ambalat. Dari sisi politik, posisi Indonesia seringkali dirugikan oleh kesombongan Malaysia, dan yang terakhir adalah kasus tenaga kerja Indonesia, TKI. Australia, negara di selatan yang sekaligus suatu benua yang merupakan daerah kolonial Inggris sekaligus sebagai tempat pelarian tentara Nica yang pernah menjajah Indonesia, seringkali ikut campur tangan dan intervensi urusan dalam negeri Indonesia. Lihat saja bagaimana pemerintahan Australia turut campur dalam konflik di Timor Timur saat itu yang sekarang menjadi Timor Leste. Belum lagi ketika Australia mendukung dan memasok persenjataan dari kelompok kriminal bersenjata di Papua yang dikenal dengan KKB. Yang mana pada saat itu anggota intelijennya berhasil ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia, Kopassus, di wilayah perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Kini Indonesia setelah melewati masa embargo dan sekarang mulai berbenah serta meningkatkan kekuatan militernya, sekaligus memperkuat posisi kekuatan politik serta ekonominya secara signifikan baik secara regional dan global. Alutsista Indonesia setelah embargo. Indonesia memiliki 1 skuadron jet tempur Sukhoi, yakni 5 unit Su-27 dan 11 unit Su-30. Indonesia menjalin kerja sama pembelian peralatan militer dengan Rusia. Indonesia berupaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional. Kekuatan militer Indonesia saat ini. Indonesia menempati peringkat ke-13 dalam kekuatan militer dunia tahun 2024. Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya dalam peringkat tersebut. Indonesia memiliki militer terkuat di kawasan Asia Tenggara. Global Firepower pada September merilis 145 negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia 2024. Indonesia tahun ini menempati urutan ke-13, atau naik 2 peringkat dari tahun lalu, yaitu 15. Semua kekuatan militer tersebut belum termasuk yang sudah dan akan terrealisasi, baik berupa peralatan tempur dan kerjasama produksi serta kerjasama militer dari beberapa negara di luar Amerika Serikat. Mengapa dikatakan di luar Amerika Serikat? Karena dari pengalaman akibat embargo yang pernah dialami Indonesia adalah karena kekuatan militer Indonesia terlalu menggantungkan pada produk-produk militer dari Amerika, dan kini Indonesia telah belajar dari kondisi tersebut. Inilah contoh beberapa alutsista Indonesia yang telah dimodernisasi untuk menunjang kekuatan militer Indonesia, sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mengimbangi kekuatan militer sekaligus politik di kawasan Indo-Pasifik pada khususnya, dan di kancah internasional secara global pada umumnya. Kekuatan Angkatan Udara TNI AU saat ini memiliki 466 unit armada pesawat,
dan di awal tahun 2026 secara bertahap akan diperkuat 42 jet tempur Rafale Dassault Aviation, bagian dari upaya modernisasi alutsista pesawat tempur modern. Pesawat Rafale merupakan pesawat tempur generasi 4,5 buatan Prancis. Selain Rafale, pesawat lainnya yang akan hadir melengkapi alutsista TNI AU yaitu pesawat T-50 pesawat produksi pabrikan Korean Aerospace Industry, KAI, asal Korea Selatan, Korsel. Belum lagi keinginan Indonesia untuk memiliki pesawat Suhao Su-35 meskipun dibayangi sanksi CAATSA Amerika, tapi tidak ada pembatalan dalam rencana pembelian tersebut. Untuk pesawat terbang tanpa awak, PTTA, drone, Marsikal TNI Tony mengatakan, drone asal Turki, yaitu drone Anka akan memperkokoh kekuatan TNI AU di masa depan. Kemudian radar ini kita ada G400 dan radar buatan Ceko, total ada 25 radar. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI AD, diperkirakan memiliki 300.400 personel aktif. Militer Indonesia sedang berkembang, dengan personel aktif meningkat dari 395.500 pada tahun 2014 menjadi 404-500.000 pada tahun 2024. Angkatan Darat Indonesia telah menerima peralatan dari Jerman, termasuk tank tempur utama Leopard, kendaraan tempur infanteri, dan kendaraan pemulihan lapis baja. TNI AD juga memiliki tank medium Harimau yang merupakan hasil kerja sama PT Pindad dengan sistem pertahanan FNSS milik Turki. Radar GCI merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis. Kerjasama ini merupakan bagian dari Government to Government, GTOG. PT Land Industri, Persero, bekerja sama dengan Thales dalam rangka pemenuhan 13 radar GCI untuk Kementerian Pertahanan RI. Radar GCI memiliki jangkauan lebih dari 400 km, menjadikannya radar dengan jangkauan terjauh di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang dikaruniai atas kepulauan terluas di dunia, selayaknya Indonesia memiliki armada angkatan laut yang kuat dan mumpuni demi menjaga kedaulatan dan pertahanan negeri. Berdasarkan survei WDMMW, World Directory of Modern Military Warships, Direktori Dunia tentang Kapal Perang Militer Modern, atau disingkat WDMMW, kekuatan Angkatan Laut Indonesia, TNI AL, menempati peringkat keempat di dunia pada tahun 2024. Peringkat ini didapatkan dengan nilai True Value Rating, TVR, sebesar 137,3 poin. Merujuk daftar tersebut, kekuatan alat utama sistem senjata, alutsista, Angkatan Laut Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. TNI Angkatan Laut bahkan berada di atas Angkatan Laut Korea Selatan dan Jepang yang berada di urutan kelima dan keenam dunia. Posisi TNI Angkatan Laut persis di bawah Angkatan Laut Rusia yang berada di urutan ketiga dunia. Sementara posisi pertama dan kedua masih diduduki dua negara raksasa, Amerika Serikat dan China. Jadi, inilah kekuatan nyata militer Indonesia saat ini, yang sudah berbeda jauh 10-20 tahun sebelumnya. Apabila negara-negara baik dari luar maupun tetangga dekat Indonesia mau bermacam-macam terhadap kedaulatan NKRI, akan berpikir berpuluh-puluh kali untuk melakukan provokasi atau konfrontasi terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Pembangunan kekuatan militer masih terus dilakukan hingga saat ini, bahkan sampai beberapa tahun ke depan, sehingga akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah sekedar negara berkembang yang bisa diremehkan dalam kancah stabilitas keamanan secara global. Anggaran militer Indonesia untuk tahun 2025 diusulkan naik menjadi Rp155,16 triliun. Anggaran ini naik dibandingkan anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp139,27 triliun. Kenaikan anggaran ini juga sebagai respons terhadap perkembangan geopolitik. Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan, Kemhan, terus mengalami peningkatan sejak 2010. Pada tahun 2022, anggaran Kemhan mencapai Rp125,8 triliun, naik dari Rp42,4 triliun pada tahun 2010. Untuk menunjukkan pada dunia akan kebangkitan Indonesia, maka kekuatan militer harus diimbangi dengan kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan pula. Untuk itu, maka bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi BRICS adalah sangat tepat.
Selain sebagai upaya kerjasama ekonomi dengan mengurangi ketergantungan terhadap dominasi Amerika Serikat pada mata uang dolarnya, Indonesia mempunyai kekuatan politik yang semakin kuat dan kokoh. Seperti kita ketahui bahwa di dalam anggota atau pendiri BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan, adalah negara yang mempunyai kekuatan ekonomi dan militer yang kuat dan besar, yang juga merupakan kompetitor sekaligus sebagai ancaman terhadap dominasi Amerika Serikat maupun negara Uni Eropa dengan NATO-nya sekalipun. Maka dari itu, masuknya Indonesia ke dalam organisasi BRICS bisa disebut sebagai langkah keberanian untuk bisa menentukan sikap politik luar negeri Indonesia ke depannya selain berpatokan pada dasar politik Indonesia yang bebas dan aktif. Ada kekuatan militer besar sebagai sahabat lama Indonesia yaitu Rusia, dan ada kekuatan ekonomi besar yang siap mendukung Indonesia yaitu Cina. Setidaknya langkah politik tersebut bisa membuat efek deterrent yang sangat kuat bagi negara-negara yang selalu menganggap Indonesia adalah negara dunia ketiga yang terbelakang dan mudah dibodohi. Nah Pak Cik, masihkah mau mengusik Indonesia? Jangan bilang kalau majikan Pak Cik mau membantu masalah Pak Cik memprovokasi Indonesia dengan FPDA-nya. Ingat Pak Cik, Inggris lebih suka Australia daripada rumah Pak Cik, maka dibentuklah AUKUS, Australia, Inggris dan Amerika, bukan MUKUS, Malaysia, Inggris, Amerika. Walaupun wilayah Pak Cik lah yang bersengketa langsung dengan Cina pada masalah di Laut Cina Selatan dan jangan lagi Anda bilang kalau kita bangsa serumpun ketika Anda punya masalah. Ingat, Indonesia itu bangsa pejuang, bukan bangsa kacung kolonial.